Masih membahas seputar hal menjelang Paskah. Kali ini kita akan membahas mengenai perjamuan malam. Kita akan baca ayatnya dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Temanya adalah perjamuan malam terakhir. Disebut perjamuan terakhir berarti bisa disimpulkan bahwa sebelumnya Yesus dan para murid-muridnya sering melakukan perjamuan, dan itu sebenarnya masuk akal karena Yesus dan para muridnya bersama-sama lebih kurang 3,5 tahun. Di mana Yesus ada, biasanya di situ para murid juga ada. Disebut juga perjamuan terakhir berarti selanjutnya tidak ada lagi perjamuan lain bersama para murid. Karena setelah perjamuan malam itu, Yesus dan murid-muridnya keluar pergi ke sebuah taman yang disebut juga Taman Getsemani, dan di situ Yesus ditangkap. Dan mereka tidak pernah lagi melakukan perjamuan selain nanti di dalam kerajaan sorga, seperti dikatakan dalam Lukas 22 ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjamuan malam terakhir ini tentu sangat penting, baik bagi Yesus dan begitu juga bagi para muridnya. Karena pada perjamuan malam terakhir inilah pertama Yesus memecah-mecah roti dan minum anggur yang dikatakannya sebagai tubuh dan darahnya, bukan sebagai simbol. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi saudaraku, Yesus mengatakan bahwa perjamuan malam itu bukanlah simbol, tapi dia mengatakan langsung bahwa itu adalah tubuhnya dan darahnya. Kedua, kenapa perjamuan malam itu begitu penting? Pada saat itulah Yesus memberitahu siapa yang akan menyerahkan dirinya. Di dalam Markus pasal 14 ayat 18 sampai 20 dikatakan, ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini."
Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Jadi kita tahu selanjutnya yang mencelupkan roti ke dalam pinggan Yesus adalah Yudas. Jadi Yesus memberitahu pada perjamuan malam itu siapa yang akan menyerahkan dia kelak. Dan apa yang disampaikan Yesus kepada Yudas, bahwa Yudaslah akhirnya yang akan menyerahkan Yesus, itu juga tergenapi, yaitu ketika di Taman Getsemani, tak kala Yudas datang bersama para pengawal dan para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua. Yudas mendekati Yesus dan dia berkata kepada orang yang mau menangkap Yesus, orang yang kucium itu, dialah yang harus kalian tangkap. Lalu Yudas mencium Yesus. Ciuman maut yang membuat Yesus ditangkap. Itulah yang dilakukan Yudas kepada gurunya. Yang ketiga, kenapa perjamuan malam itu penting? Pada saat itu juga Yesus memberitahu bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Sekali lagi, Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Coba kita baca ayatnya dalam Markus 14 mulai ayat 29 sampai 30. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan apa yang disampaikan Yesus kepada Petrus itu akhirnya memang digenapi, yaitu ketika Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama. Pada waktu itu Petrus ada di bawah di halaman. Datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam di api unggun, perempuan itu menatap mukanya dan berkata, engkau kan bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam sekali. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus pergi, berkata ia pula kepada orang yang ada di sekitar situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Petrus mendengarnya dan berkata, dan menyangkal pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah satu dari mereka, apalagi dari gelagatmu engkau adalah orang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Disitulah Petrus teringat bahwa Yesus sudah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, bahwa dirinya akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan Petrus pun akhirnya menangis terseduh-seduh. Dia begitu menyesal. Apa yang dikatakannya, digembar-gembornya, dia tidak akan menyangkal Yesus. Ternyata terbukti dia akhirnya menyangkal Yesus. Selanjutnya, perjamuan malam itu juga penting adalah disitulah Yesus juga membasuh kaki para murid-muridnya. Walaupun pada saat itu ketika sampai kepada Petrus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku.
Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Jadi Yesus memberikan contoh, yaitu membasuh kaki para muridnya. Dalam hal pembasuhan ini ada pelajaran yang penting, bahwa Yesus menunjukkan kerendahan hati dan juga supaya murid-murid itu bersih, tahir, kudus. Artinya dari hal-hal yang tidak baik. Motif mereka harus bersih dan tidak ada maksud-maksud terselubung kelak dalam melayani, memberitakan tentang kabar baik. Terakhir, kenapa perjamuan malam ini sangat penting? Disitulah Yesus berdoa kepada Bapa di surga, supaya Bapa di surga melindungi, memelihara murid-muridnya, supaya murid-muridnya tidak satupun yang binasa, kecuali Yudas yang sudah ditentukan untuk binasa. Dan juga Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya, pada akhirnya penghibur akan datang, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya sampai kepada kesudahan zaman. Jadi artinya, walaupun Yesus pergi, mereka tidak dibiarkan yatim piatu, tetapi mereka akan ada penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus. Perjamuan malam tersebut itu adalah perjamuan malam yang sangat-sangat tidak bisa dilupakan oleh para murid-muridnya, karena sungguh berkesan dan benar-benar membuat mereka paham bahwa pada akhirnya Yesus tidak lagi bersama mereka secara jasmani, dan mereka pun akhirnya kelak menyadarinya, dan mereka akhirnya tahu bahwa apa yang disampaikan Yesus itu semua tergenapi. Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari perjamuan malam yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya? Yang pertama, kita juga jadi melakukan perjamuan yang kita kenal dengan perjamuan kudus, yang tujuannya supaya kita juga mendapat yaitu bagian tubuh dan darah Yesus. Yang kedua adalah supaya kita tidak berkhianat, tidak memiliki sifat pengkhianat seperti Yudas, apalagi kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang sudah berjasa besar kepada kita. Yang ketiga, pelajaran yang penting, jangan kita gampang untuk berkoar-koar. Aku ini tidak akan berbuat salah, aku ini tidak akan menyeleweng, aku ini tidak akan melenceng, aku ini tidak akan menyangkal. Mari kita sebelum mengatakan sesuatu, kita pikir baik-baik, kita pikir matang-matang, supaya jangan seperti Petrus kita menyangkal apa yang kita katakan. Dan yang keempat, kita mendapat pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus memiliki motivasi yang murni, motivasi yang tulus, motivasi yang tidak ada hal-hal yang di dalamnya terselubung. Dan juga seandainya kita sudah mengalami keberhasilan, kesuksesan, atau hal-hal yang luar biasa, marilah kita tetap menjaga kerendahan hati seperti Yesus. Walaupun dia sudah terkenal, tetapi dia tetap menjaga juga kerendahan hati. Begitu jugalah kita, karena kita tahu bahwa semuanya itu adalah anugerah. Amin.